Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku di Keuangan Berjangka. Nah, hari ini saya membahas materi matematika wajib kelas 10 yaitu nilai mutlak. Sebelum masuk pada nilai mutlak, alangkah baiknya kalian menonton video aku sebelumnya yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear 1 variabel. Nah, yang ingin berkenalan dengan aku silakan DM IG aku di @rki_kiki. Sekarang kita masuk pada materi. Untuk definisi nilai mutlak, yaitu misalkan X bilangan real, di mana disimbolkan nilai mutlak itu adalah X dan didefinisikan sebagai X nilai mutlak, di mana jika X-nya lebih besar daripada 0, maka X-nya itu positif. Dan jika X lebih kecil dari 0, maka nilai X-nya juga negatif. Maka ini adalah simbol dari nilai mutlak. Nah, apakah bisa saya definisikan nilai mutlak itu sebagai sebuah jarak? Nah, di sini saya menampilkan sebuah bagan. Misalnya ini adalah gambar segitiga, ini adalah rumah kamu. Saya simbolkan ini adalah rumah kamu. Kemudian kamu ingin ke rumah Anton, misalkan ke rumah Anton. Misalkan kamu ingin ke rumah Anton. Nah, jarak dari rumah kamu ke Anton itu adalah 100 meter. Nah, ini adalah konsep dari nilai mutlak. Nilai mutlak itu tidak pernah bernilai negatif, sehingga saya simbolkan nilai mutlak atau saya bisa definisikan juga nilai mutlak itu sebagai sebuah jarak. Nah, ini 100 meter apakah negatif atau positif? Ya, jelaslah positif karena tidak ada jarak yang bernilai negatif. Kemudian, dari rumah Anton, kamu dan Anton ini ingin ke rumah misalnya, rumah Andi. Nah, kamu jarak dari rumah Anton ke Andi ini adalah 150 meter. Sehingga jarak yang ditempuh dari rumah Anton ke Andi ini adalah 150 meter. Apakah 150 meter ini bernilai negatif atau positif? Jelas positif. Mengapa? Karena jarak, kembali ke konsep pertama, jarak tidak pernah bernilai negatif. Sehingga definisi tersebut dapat diungkapkan dengan kalimat sehari-hari. Nilai mutlak adalah suatu bilangan positif atau nol, di mana itu bilangannya itu sendiri loh. Bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif merupakan atau lawan dari bilangan negatif itu. Nah, contoh. Saya masuk langsung pada contoh soal supaya lebih memahami. Di sini bagian A adalah nilai mutlak 5. Kita misalkan X-nya itu adalah nilai mutlak 5. Nah, dari definisi tadi, jika X lebih daripada 0, oke, saya langsung konsep dasarnya saja. Apakah 5 ini lebih dari 0 atau kurang dari 0? 1, 2, 3, 4, 5. Apakah angka 5 ini lebih dari 0? 5 lebih besar dari 0, apakah? Ya, benar. Karena 5 lebih besar daripada 0, maka X-nya itu langsung saja, di mana nilai mutlak 5 itu sama dengan 5. Simple, begini aja. Kemudian, untuk nomor B, kita lihat nilai mutlak negatif. Apakah minus 3 lebih kecil dari 0? Salami. Salah. 1, 2, minus 3. Nah, apakah minus 3 ini lebih kecil dari 0? Ya, benar. Minus 3 adalah lebih kecil dari 0. Sehingga kita simbolkan X sama dengan minus 3. Kemudian X-nya sama dengan, jika X nilai mutlak, maka minus, dari sini minus, kita masukkan nilai X. Nilai X-nya adalah minus 3. Sehingga nilai mutlak dari minus 3 itu adalah maksud saya adalah 3. Sehingga ketika nilai mutlak itu bernilai negatif, merupakan lawan dari bilangan negatif itu. Berarti lawan dari negatif itu berarti negatif. Lawannya negatif apa? Ya iyalah positif. Nah, sehingga seperti itu. Jadi, kalau misalnya nilainya negatif, maka lawannya adalah bilangan positif. Dan jika nilai mutlaknya bilangan positif, maka
nilai mutlaknya tetap positif. Kecuali nilai mutlaknya dari bilangan tersebut adalah negatif. Itu adalah lawan dari bilangan itu. Sampai sini paham? Oke, next kita masuk pada contoh soal. Nah, di sini saya menyediakan 3 soal di mana nomor A minus 4 ditambah 2. Kita menentukan nilai mutlaknya dari soal ini. Untuk nomor A minus 4 ditambah 2. Maka minus 4 ditambah 2 maka hasilnya minus 2. Nah, kita lihat ini untuk kita ubah ke dalam nilai mutlak. Berapakah nilai mutlak dari minus 2? Kita simbolkan X sama dengan minus 2. Berarti untuk nilai mutlak X, maka kita lihat apakah nilai mutlak, apakah X ini, apakah nilai minus 2, maksud saya, apakah nilai X-nya ini bernilai positif atau negatif? Dan apakah ini minus 2 lebih kecil dari 0? Ya, benar. Ini minus 2 lebih kecil dari 0. Maka kita ambil definisi yang kedua. Sehingga dia bernilai positif ini. Sehingga di sini saya ganti. Dengan nilai mutlak X positif, maka kita masukkan nilai X-nya minus X kan? Gini. Jadi untuk nilai mutlaknya kita masukkan nilai X berarti minus 2. Sehingga hasilnya itu 2. Kemudian untuk bagian B. Nah, untuk bagian B, di sini minus 5 dikurang 2, itu hasilnya minus 7. Nah, untuk nilai mutlaknya X itu sama dengan di sini belum masuk pada nilai mutlak. Kita simbolkan dulu. X-nya sama dengan minus 7. Maka nilai mutlak X sama dengan minus X. Sehingga masukkan minus, kemudian masukkan minus 7. Itu maka hasilnya 7. Maka nilai mutlak 7 itu hasilnya 7. Nah, di sini hasilnya 7, di sini hasilnya 2. Untuk bagian C, nilai mutlak 2 ditambah minus 1. Hasilnya ini berapa? Nah, kita lihat 2 ditambah minus 1. Berarti 2 dikurang 1 hasilnya 1. Ini kan masih nilai mutlak. Berarti ini hasilnya berapa? Dari minus 1 kita lihat X sama dengan 1, nah maka X-nya ini nilai mutlak X maka menjadi minus. Maka untuk definisinya tadi, maka dia adalah X lebih besar dari 0, maka dia bernilai positif sehingga tetap hasilnya 1. Nah, ini adalah penjelasan untuk nilai mutlak. Oke, kita langsung masuk pada variabelnya. Nomor 1, tentukanlah X nilai mutlak X tambah 2 untuk X bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, di sini saya akan mengerjakan. Kita ketahui definisinya. Definisi X itu X bernilai positif jika X lebih besar daripada 0. Kemudian X bernilai negatif maka jika X-nya lebih kecil daripada 0. Kita lihat X ditambah 2. Jika X-nya bernilai positif, maka X itu X lebih besar daripada 0 minus X-nya sama dengan X lebih kecil dari 0. Lanjut, dari X tambah 2 ini kita lihat untuk simbol. Nah, saya kasih gini aja. Untuk simbol X ditambah 2, maka X-nya ini tambah 2, maka hasilnya itu maka X-nya sama dengan minus 2. Dimutlakkan. Nah, lanjut saja seperti ini. X tambah 2. Karena di sini adalah minus, maka kita tambahkan minus di samping kiri. Oh, nggak paham. Oke, saya ulang. Di sini. Nah, definisi dari nilai mutlak. Nilai mutlak X didefinisikan jika X bernilai positif atau nilai bilangan positif, maka X-nya lebih besar daripada 0. Dan jika nilai X-nya bernilai negatif, maka X-nya lebih kecil daripada 0.
Kemudian dari soal ini kita lihat X tambah 2 itu jika dia bernilai X. Nah, di sini saya kasih gini. X, maka X lebih kecil daripada 0, kemudian minus X sama dengan X lebih kecil daripada 0. Kita simbolkan X-nya sama dengan X ditambah 2. Sehingga untuk definisi ini, kita lihat di sini. X sama dengan X tambah 2. Kemudian, saya kasih segini. Untuk X, maka langsung masuk pada nilai substitusi X ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian, X sama dengan minus 2. Langsung masuk pada tahap ketiga. Di sini, karena di sini adalah minus X, maka minus. Dikali X-nya dari sini, dari situ, X ditambah 2. Maka, ini hasilnya minus X, kemudian dikali lagi minus 2, itu hasilnya berapa? Tetap minus 2. Nah, minus, oke, saya jabarkan. Minus X dikurang minus 2 sama dengan 0. Maka, X minus X sama dengan 2. X sama dengan minus 2. Maka hasilnya tetap, hasilnya ini sama. Dan untuk dimutlakkan, jika dimutlakkan maka X-nya tetap bernilai 2. Mengapa? Karena nilai mutlak itu jika dia bernilai positif maka hasilnya tetap positif. Dan jika dia bernilai negatif maka hasilnya kebalikan dari bilangan itu sendiri. Nah, paham sampai sini? Paham kan? Nah, untuk menggambar grafik dari nilai mutlak, di sini kita akan memberikan sebuah contoh di mana X lebih kecil daripada 0 dan X lebih besar dari 0. Nah, misalkan di sini saya masukkan di sinilah X minus 5, maka untuk nilai Y-nya, di sini kan X lebih kecil dari 0. Maka di sini saya masukkan minus 5,5 karena nilai X-nya itu tetap untuk nilai, maksudnya nilai mutlak 5 itu hasilnya Y-nya maka 5. Untuk nilai mutlak 4 hasilnya 4. Untuk nilai mutlak 3 hasilnya 3. Untuk nilai mutlak 2 hasilnya 2. Untuk nilai mutlak 1 hasilnya 1. Untuk nilai mutlak 1 hasilnya 1. Untuk nilai mutlak 2 hasilnya 2. Untuk nilai mutlak 3 hasilnya 3. Untuk nilai 4, nilai mutlak 4 hasilnya 4. Dan untuk nilai mutlak 5 hasilnya 5. Mengapa? Karena yang saya bilang tadi, nilai mutlak itu jika dia bernilai positif, maka tetap positif. Namun, jika dia bernilai negatif, maka hasilnya kebalikan dari bilangan itu sendiri. Sehingga X, Y itu adalah minus 5,5, kemudian di sini minus 4,4, kemudian di sini minus 3,3, kemudian di sini minus 2,2, dan di sini adalah minus 1,1, dan di sini adalah 1,1, 2,2, kemudian di sini adalah 3,3, di sini 4,4, dan untuk 5,5 dan seterusnya. Nah, next. Dari grafik yang tadi, yang di sebelah ini, nah, ini adalah contoh. Kita ingin menggambar sebuah grafik. Di sini saya mau langsung tambahkan. Di sini. Karena dia ini bernilai negatif, maka saya simbolkan saya di sini. Ini adalah 0. Ini adalah minus 1, ini adalah minus 2, ini adalah minus 3, ini adalah minus 4, dan ini adalah minus 5. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, dan di sini adalah 5. Nah, untuk grafiknya saya tambahkan seperti ini. Nah, saya minta maaf kalau gambarnya miring karena saya pakai itu intinya alat lah. Kemudian di sini saya masukkan untuk X, Y minus 5,5 X nya. Sini saya gambar dulu. 1, 2,
3, 4, 5. Nah, untuk X minus 5,5 berarti minus 5. Saya ganti tintanya supaya lebih jelas. Tunggu. Di sini warna biru. Nah, minus 5,5. Maka grafiknya itu berada di sini kan. Ini adalah nih. Berarti ini adalah minus 5,5. Kemudian untuk minus 4,4, maka grafiknya dia di sini. Kemudian di sini minus 4,4. Kemudian dari minus 3,3, maka grafiknya dia di sini minus 3,3 dari sini. Kemudian minus 2,2, maka hasilnya dia di sini minus 2,2. Kemudian minus 1,1, maka hasilnya dia minus 1,1. Toh. Kemudian di sini adalah 0,0. Nah, langsung saya di sini kan karena di sini 0,0. Kemudian di sini 1,1. Nah, 2,2. 3,3, 4,4, dan 5,5. Maka bentuk grafiknya dia seperti ini. Berarti dia adalah cerminan. Nah, maka ini adalah bilangan positifnya jika X lebih besar daripada 0. Dan ini X lebih kecil dari 0. Nah, mungkin ini adalah gambar grafik yang singkat. Nah, masuk pada contoh, tentukanlah nilai mutlak X kurang 2 untuk X bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, di sini sudah saya buatkan tabel bantu di mana di sinilah ada untuk X kurang dari 0 dan untuk X lebih dari 0. Nah, di sini untuk X-nya saya mulai dari minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8. Nah, untuk nilai Y-nya kita masukkan, substitusikan nilai X ini untuk semua nilai X yang berada pada tabel. Sehingga kita masukkan nilai mutlak minus 3 dikurang 2 itu hasilnya minus 5. Dimutlakkan nilai, di sini kita minus 5 dimutlakkan maka hasilnya 5. Kemudian di sini untuk minus 2 dikurang 2 hasilnya adalah minus 4. Nah, kita mutlakkan maka hasilnya 4. Kemudian untuk minus 1 dikurang 2 hasilnya adalah minus 3. Sehingga dimutlakkan adalah 3. Kemudian 0 dikurang 2 itu hasilnya minus nilai mutlak minus 2. Nilai mutlak minus 2 hasilnya adalah 2. Kemudian di sini 1 dikurang 2 hasilnya itu adalah minus 1. Sehingga dimutlakkan maka hasilnya 1. Kemudian di sini 2 dikurang 2 hasilnya nilai mutlak 0. Sehingga di sini hasilnya 0. Kemudian di sini adalah 3 dikurang 2 itu hasilnya minus 3 kurang 2 hasilnya 1. Dimutlakkan maka hasilnya 1. Kemudian 4 dikurang 2 itu hasilnya 2. Dimutlakkan hasilnya 2. Kemudian 5 dikurang 2 itu hasilnya 3. Dimutlakkan maka 3. Kemudian di sini 6 dikurang 2 hasilnya itu adalah 4. Kita mutlakkan menjadi 4. Lanjut, 7 kurang 2 kita mutlakkan berarti hasilnya 5. Kita mutlakkan 5. Kemudian 8 dikurang 2 hasilnya 6. Dimutlakkan maka 6. Sehingga titik untuk X, Y adalah minus 3,5, minus 2,4, lanjut minus 1,3, kemudian 0,2, kemudian 1,1, kemudian 2,0, kemudian 3,1, kemudian 4,2, lanjut 5,3, kemudian 6,4, lanjut 7,5, dan 8,6. Nah,
Di sini sudah jelas untuk titik-titiknya. Sekarang kita gambar untuk kurvanya. Kita mulai dari minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, di sini saya buatkan grafik. Nah, ini adalah titik X dan ini adalah sumbu Y. Nah, kemudian untuk titik yang pertama itu adalah minus 3. Tunggu, saya tulis dulu di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk titik 3,5 minus 3, minus 3,5. Berarti saya ganti dulu warna tintanya supaya lebih jelas. Di sini saya mau kasih warna ungu. Nah, untuk minus 3 dengan 5, maka dia di sini. Ini kan? Nah, dia di sini. Nah, kemudian di sini kita tulis minus 3,5. Kemudian untuk minus 2,4, minus 2,4, maka hasilnya di sini. Nah, berarti di sini itu adalah minus 2,4. Kemudian untuk minus 1,3, 1,3, maka hasilnya dia di sini. Nah, untuk minus 1,3. Kemudian untuk 0,2, maka titiknya dia di sini. Berarti di sini 0,2. Lanjut, di sini adalah 1,1. Berarti di sini itu 1,1. Nah, kemudian untuk 1,2 di sini. 2, kemudian 2,0, berarti 2,0. Lanjut 3,1. Kemudian 2,0 di sini. Nah, untuk sini 2,0. Berarti ini adalah 2,0. Kemudian lanjut 3,1 di sini. Di sini adalah 3,1. Kemudian masuk lagi 4,2. Sini 4,2. Kemudian masuk lagi di sini itu 3,5,3. Nah, bawah. Kemudian 6,4 ada di sini, bawah. Nah, kemudian masuk lagi 7,5 di sini. Kemudian masuk lagi 8,6 di sini. Berarti untuk kurvanya dia garis, kita buat garis. Nah, untuk gambar kurva dari X tambah X kurang 2 seperti ini. Jadi, Y di sini adalah Y. Ini Y sama dengan nilai mutlak X dikurang 2. Nah, berarti ini adalah contoh untuk pembuatan grafik fungsi nilai mutlak. Sekian dulu pemaparan yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Oh iya, yang baru bergabung dengan channel YouTube aku, silahkan ikuti subscribe aku untuk mendapatkan informasi-informasi menarik mengenai keuangan, mengenai matematika, tentang penjabaran soal, dan pembahasan soal-soal lainnya. Jadi, stay tune ya, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.